Hai Quarters, selamat datang di Teman Seperempat bersama Menata Ulang Arah. Dan kita pengen jadi ruang aman buat kalian yang mungkin kepikiran tengah malam, overthinking, atau mikir gue harus gimana sih nanti ke depannya karirnya atau cintanya. Dan di sini gue kedatangan temen gue yang menurut gue smart dan sangat jujur tentang prosesnya dia. Dan menurut gue dia adalah salah satu temen terbaik gue. Ini dia Agatha Chelsea. Tepuk tangan dong semuanya teman-teman. Yeay. Yeay, thank you for having me. Wow, aku pengen kasih tahu bahwa di sini aku juga pengen belajar dan aku harap kita bisa ngobrol aja, maksudnya siapa tahu kamu bisa belajar sesuatu dari obrolan kita Iya, juga. pastinya dong. Dan semoga gue juga bisa belajar dari obrolan lo gitu ya. Pastinya dong. Sebenarnya sebenarnya Quarters ini rada aneh karena gue sering nongkrong sama Kita Chelsea. sering nongkrong dan kita sering ngobrol. Dan apa ya? It's kind of weird that now we have like microphones in front of us. Iya Karena nggak biasanya sih? kita yang kayak Kopi. coffee. We have coffee and then we talk about life and philosophical questions. So Ada beberapa pertanyaan yang mungkin udah pernah gue tanyain Kita ke lu, discuss tapi ya. semoga ada banyak pertanyaan juga yang gue bisa tahu lebih banyak lagi. sebenarnya kita tentang tiap dia. kali ngobrol, topiknya tuh selalu alainnya mirip-mirip, tapi jawaban kita selalu kemana-mana. Jadi there will always be things that we learn from each other every time we have a conversation. Itu gue ngerasa banget lagi. Yeah. Di nice banget ya. Nice banget sih pertemanan kita. Jadi apa kabar Agatha Chelsea? I'm good. Gimana? How's life? Life has been great. Doing multiple things at once. Kayaknya di umur 23 ini lagi banyak juggling between things sih. Mulai dari, I mean, of course, things that we've been doing. Mulai music and then acting juga masih, entertainment world. But alongside that, I discovered this new side of me, which is stemmed on education and also content creating on education. Yang aku rasa jadi something yang a new pillar of my life. So I have like several pillars of my life yang kayak sort of juggling between multiple things at once. Yeah. Gue tuh sebenarnya satu hal yang pengen gue tanya dari dulu. Kan kita ya sebenarnya kita berkarir dari kecil kan. Banget. Kita berkarir Iya. dari kecil banget. Dan gimana sih, maksudnya lu ada merasa kayak berubah gak sih antara dulu waktu lu kecil fokusnya tuh gimana, dan sekarang ketika lu udah nginjek umur 23 tahun, Iya. ada gak sih fokus yang berbeda dari seorang Agatha Chelsea gitu? Of course ya. Aku ngerasa kayak it's kinda like aku grow up tuh depan orang-orang. And I think people can see like the difference and the growth that I have throughout the years gitu. Dulu tuh ini mungkin yang one of the most starking difference adalah emang dari kecil I like music and I like entertainment, but I've always loved to study. So I have like these two pillars of my life di mana entertainment tuh jadi sebuah hobi yang on the side, dan belajar education dan juga academics tuh jadi the main pillar of my life. Tapi itu semua shifted once I graduated, karena setelah lulus otomatis the academic pillar is like taken away from me karena I cannot pursue any academic achievement anymore. Udah nggak bisa ngejar itu, jadi I'm focusing on my entertainment side. Dan jujur banget pas abis balik dari kuliah and then settle di Indo lagi, lumayan krisis identitas ya, karena to be honest, I attach my identity on me being a student gitu, yang emang akademik banget gitu, dan itu udah lulus sekarang udah enggak. When I came back, ya udah jadi semuanya entertainment, itu lumayan agak shock. Even though I love music and I love doing artsy stuff, tapi emang agak aneh karena I've always been doing it on as a side thing gitu. Jadi sesuatu yang sampingan kan. Jadi lumayan agak krisis identitas, agak mulai bingung tuh di saat lulus kuliah itu. Makanya sekarang it's more of like my journey. I got back tuh 2023 awal. And then sekarang udah jalan kurang lebih hampir nearly 2 years. It's more of a process. Dan selama 2 tahun ini bener-bener prosesnya kelihatan banget, di mana I've been building multiple pillars that keeps me sane. And aside from that juga jadi menemukan lagi different sides of me dan mencoba untuk menemukan sebenarnya apa sih my calling. And even until this day, to be honest, I'm still trying to figure out what is my calling. Gitu. Tapi kayak kita tahu ya, maksudnya kalau misalkan kita dari kecil udah dalam dunia entertain, Iya. kita kayak shifting ke sebuah dunia yang berbeda,
Ya nggak sih, Benar. kayak kita nggak bisa balik ke Nggak bisa dunia balik kita lagi, yang ya. dulu gitu loh. Dan sekarang itu akan nempel gitu kan sama kita gitu loh. Tapi are you happy? Maksudnya lu happy nggak sih sebagai orang yang sekarang lu abis belajar tentang psychology, terus habis itu juga lu harus tetap jalanin kerjaan lu sebagai public figure. Gimana sih perasaan lu tuh, gimana perasaan? Cia, perasaan gue. Mm-mm. Sebenarnya kalau ditanya am I happy, aku tuh percaya happy itu bukan sesuatu pencapaian. Karena orang selalu mikir if you're happy then you're gonna stay happy forever, but I don't think so. Karena happiness tuh menurut aku lebih ke state of being, dimana there will be days dimana I feel happy about what I'm doing and my life stage. Ada momen juga dimana aku nggak happy gitu. Jadi it's more of a state of being aja, something yang very momentary in my opinion. Tapi kalau ditanya overallnya nih, am I happy or not? Yeah. I feel like semua proses yang aku laluin makes me the person I am today, and I am happy with the person I am today. Karena I don't think I would be the same kalau misalnya if I don't become a child artist at the age of 11, I don't think I would be the person I am today. Jadi yeah, I like it and I'm happy with that. Cuma Iya kalau kan? ditanya apakah selalu happy, ya enggak juga ya. Namanya juga manusia. Karena happiness tuh menurut aku yang naik turun gitu. Menurut gua lu untuk lu bisa happy, lu harus ngerasain dulu momen lu lagi di bawah. Benar banget. Kayak momen lu bener-bener lu struggling, terus habis itu juga lu nggak menemukan si happiness itu sampai ketika lu dapet si happiness itu. It's become something precious Ya. gitu. Iya. Nice banget gak sih? Iya, nice banget deh. Bijak banget deh. Bijak banget Iya, ya? Bener banget. Sekarang gue pengen mempertanyakan sebuah pertanyaan yang kayaknya gue nggak pernah nanyain ke lu sih Oke, sebenarnya. apa deh? Lu berarti S2 ya? Udah lulus S2 kan? No, berarti kan? I graduate S1. S1? And then planning to do S2 lah. Oh, dan gue kan bener-bener awam nih di dunia psikologi kan. Iya. Baca tangan gue. Bercanda. Coba baca muka gue. Gue pernah nanyain itu ke lu kan. Iya, Baca dong tangan gue. gue. Gitu. gue bukan cenayang, sorry ya. Enggak, gue pengen nanya buat quarters juga sih kayak. Sebenarnya apa sih neuroscience ya? Neuroscience iya. tuh apa sih, Cel? Karena gue juga pengen belajar gitu Iya. maksudnya. Jadi mungkin teman-teman di sini quarters ya. Mungkin quarters di sini bertanya-tanya, Chelsea ini kuliahnya apa sih jurusannya? Ada yang ngomong psikologi, ada yang ngomong neuroscience. Jadi ini meluruskan aja. Aku tuh kuliah ambil double major. Jadi my first major is neuroscience and my second major is psychology. So basically I learned both. Belajar tentang apa? Satu kata, otak. Jadi semuanya berhubungan dengan otak manusia. I learned that. Mulai dari fungsinya, mulai dari strukturnya, terus how it affects our behavior, our thoughts, itu juga semua dipelajarin. Jadi mungkin buat teman-teman yang very fascinated sama the human brain, how it operates, I really recommend you guys to take neuroscience karena it's a major yang mungkin masih kedengarannya awam ya, tapi basically tentang otak manusia. Dan otak manusia tuh I learned that it is so complex to the point yang semua hal yang bisa kita lakuin, mulai dari komunikasi, bisnis, even apa ya, hal-hal yang kayak mungkin history or philosophy, itu semua tuh stems from the brain. Jadi I think I'm not bragging my major, cuma what I'm saying adalah jurusan kuliah aku itu sesuatu yang bisa banget ditranslate ke berbagai field gitu. Oh, tapi maksudnya lu belajar dari sisi kedokterannya juga atau Iya, jadi gimana? menariknya gini, di luar itu kan kalau misalnya, at least di Australia tuh itu aku kuliah kedokteran itu jadi bukan undergraduate, tapi graduate studies. Jadi abis dari S1 baru ambil kedokteran. So if I continue sebenarnya, if I add another 4 years, I will get a degree-nya tuh MD, which is medical doctor. Oke. Iya, cuma waktu itu cuma S1 kan. Jadi belajarnya emang basic principles of the human brain, mulai dari anatominya, terus obat-obatannya juga belajar, the neurochemistry juga belajar. Tapi psychology-nya juga, psychology kan lebih more of the theory side, right? And then the findings, the research juga belajar. Jadi it's a combination of everything merged into a degree. Jadi lengkap gitu ya. Lengkap banget, udah kayak nasi timbel. Bener. Iya. Tapi gue tuh tahu kalau ini maksudnya yang gue tahu tentang otak tuh kayak kita tuh dibagi menjadi berapa bagian gitu kan maksudnya. Ada lobus-lobusnya, benar. Iya. Jadi kalau yang paling dasar tuh otak kanan kiri. Terus digabungkannya dia ada jembatannya, sebutannya corpus callosum. Itu yang kayak basicnya ya kanan kiri ya. Gitu. Tapi kalau lobus-lobusnya iya benar, ada frontal lobe, ada parietal. Frontal itu yang biasa buat decision making, itu di sini. Terus
Yang baru fully developed di umur 25 by the way. Frontal Jadi lobe banyak. even until now we don't have a fully developing frontal lobe yet. Terus ada parietal di sini, ada temporal. Temporal tuh di sini buat memori biasanya. Memori ya. Terus nggak bisa ada lupa. makanya di sini pegangnya. Lanjut. Ya, terus ada occipital di belakang yang buat penglihatan. Jadi emang ada banyak lobusnya. Oh. Tapi seberapa ngaruh pola pikir, seberapa mengaruh cara otak kita bekerja sama teman-teman atau orang-orang kuartas yang mungkin lagi ngalamin masa beratnya gitu, kayak seberapa ngaruh sih pola pikir untuk mereka bisa ngedobrak dan ngelewatin si quarter life crisis ini sih? Seberapa ngaruh pola pikir ya berarti ya? Jadi sebenarnya gini, kalau menurut studi ini mungkin banyak orang yang ngomong iya belief atau kepercayaan diri itu penting banget. Tapi kita nggak ngerti kenapa kan? Sebenarnya terbukti secara riset. Riset itu menunjukkan bahwa belief itu lebih penting daripada intelligence, kepintaran, atau creativity sebenarnya. Kenapa? Karena belief itu sesuatu yang sifatnya intrinsik. Ketika kita percaya diri dan yakin sama kemampuan kita punya belief yang positif, kita will keep going no matter we have achievement or we have positive reinforcement atau enggak. Jadi makanya belief atau pola pikir yang positif itu sifatnya penting banget, crucial banget dalam menentukan kita mendapatkan kesuksesan atau enggak gitu. Ada hubungannya sama ini gak sih yang law of attraction itu nggak sih? Exactly, karena ini kalau orang nanya, emang benar gak sih law of attraction atau manifestation or segala macam? According to neuroscience, iya, dan itu penjelasannya menurut aku make sense banget. Karena ketika kita positively, kita melihat dunia dengan lensa positif, kita kan jadi otomatis lebih sensitif terhadap hal-hal baik. Jadi kita lebih aware sama hal-hal baik. Makanya kita merasa hidup kita lebih positif gitu. Jadi it's more of like a loop. When we think positive, kita ngelihat hal dunia jadi positif, makin mikir positif lagi. Jadi it's like a loop aja sih. Misalkan ada yang nanya, tapi kan gak gampang Kak, maksudnya untuk mikir positif. Maksudnya kayak aku hidup di keluarga yang aku harus kerja dari kecil. Aku harus kerja dari kecil, dan gimana caranya aku percaya bahwa aku bisa dapat financial freedom gitu. Kalau misalkan aku aja tertampar sama kenyataan kalau aku tuh nggak bisa, gimana sih? Maksudnya ada sedikit caranya nggak sih untuk setidaknya gue mulai untuk berpikir positif? Positif gitu? ya. Sebenarnya kalau menurut studi, menurut studi gini sih. Kita tuh memang manusia punya tendensi, karena ini emang secara biologis juga ya, secara natur kita itu lebih sensitif dan lebih alert sama hal-hal negatif, dan itu make sense karena kita untuk survival mechanism kita ya. Waktu zaman purba kan, kalau kita tarik balik lagi, kita emang dibikin lebih sensitif sama misalnya ada pergerakan atau apa, karena takut ada hewan buas, ya kan. Terus takut, kita tuh di wire untuk punya rasa takut supaya kita bisa hidup. Nah, jadi makanya kita lebih sensitif sama hal negatif. Nah, mungkin knowing this principle, which is neuroscience by the way, itu bisa membantu kita untuk menyadari bahwa oh iya, kita tuh emang punya negative bias terhadap dunia. Tapi bukan berarti hal positif itu nggak exist. Jadi ketika kita melihat suatu hal negatif, coba deh try to divert your attention, lihat hal lain. Tapi sebenarnya ada hal positif lain kok yang happening gitu. Dan itu you can try to write things down and then list it out so that we think more positively gitu sih. Kayak seberapa penting sih maksudnya journaling, kayak lu harus nulis, setidaknya lu menuliskan sesuatu yang lu pikirkan. Karena gue sempat ngeliat konten kalau nggak salah, kayak untuk lu bisa ngelakuin law of attraction, lu nulis sampai lu tuh Scripting percaya gitu ya? Iya nggak sih? Sebenarnya karena apa ya? Karena kalau kita nulis itu gini, ada scripting kan, salah satu metode manifestasi itu scripting kan. Sebenarnya semua orang metodenya beda-beda. Ada yang visualisasi, bikin vision board, ada yang segala macam kan. Cuman kenapa kalau scripting gini? Karena otak kita tuh punya yang namanya prinsipnya neuroplasticity. So prinsip dasarnya adalah sel otak yang wire together, yang fire together, they wire together. Jadi kalau misalnya kita membiasakan, misalnya nih hal positifnya adalah I attract goodness in my life misalnya. Itu kan the idea, the sentence itu yang mikirin prefrontal cortex kita. Tapi pas kita nulis itu activate motor cortex kita, tangannya kan yang gerak. Nah jadi otomatis karena mereka wiringnya bareng, fire bareng dan jadi wired, aktivasi mereka tuh jadi lebih gampang ketika for the next time gitu. Jadi ketika misalnya lagi nulis, karena it activates the motor cortex, it's gonna activate the prefrontal cortex as well to think that of the thing that we wrote down gitu.
Nice Jadi banget. it's all connected in a way. Gila, gue baru tahu banget loh. Oh ya, Karena kan kita jarang ngobrol kita jarang tentang ngobrolin soal neuroscience hal ini sih. kan. It's like Tapi gue rasa ini adalah sebuah obrolan yang penting banget. Apalagi kita lagi ada di tengah-tengah atau baru mau masuk quarter life crisis ya gak sih? iya. Makanya kalau menurut gue tuh penting banget sih. Penting banget sih. Tapi yang harus di garis bawahin, ini apply for me juga ya. I know the basic principles. I know how the brain operates because it's my degree, right? Tapi bukan berarti I don't have quarter life crisis or I don't think negatively or that I don't have a bad day. Karena sebenarnya kan kadang knowing the principles aja it's just for knowledge, tapi kadang aplikasinya emang gak segampang itu. So if you guys are struggling, you're not the only one because even me myself I struggle too sometimes. Wow. Just being honest, I Iya, struggle iya, too iya, sometimes iya, gitu. Tapi menurut Chelsea apa sih? Karena kan kita ngebahas tentang quarter life crisis kan. Iya. Maksudnya apa sih dalam pikiran Chelsea tentang quarter life crisis tuh apa gitu loh? Menurut kamu gitu loh. Kalau aku sebenarnya quarter life kan orang identiknya di umur 25 ya. 25 gitu. Tapi kalau menurut aku quarter life crisis itu dimulai dari semenjak kita lulus kuliah Mm-mm. sampai late 20s kali ya. Karena gini. Oh. Di umur 20-an itu menurut aku dekade yang paling banyak perubahan and Oke, growth. make sense. Karena satu lulus, abis dari lulus kita trying to figure out the job. Kita baru pertama kali di face menghadapi reality bahwa we need to pay our bills, we have responsibilities, ya kan. Di satu sisi kita punya ambisi juga, kita masih idealis banget. So we wanna pursue things yang mungkin clashing sama things that we have to do, our responsibilities. So it's a very confusing stage of our lives lah gitu. Jadi makanya quarter life crisis is all about exploration and then being confused and naik turun banget sih. Tapi I feel like it's one of the most fun and very exciting decade of our lives. Itu berarti quarter life crisis tuh perlu ada di kehidupan seseorang atau di sebuah fase atau stage seseorang untuk bertumbuh gitu. Perlu banget sih menurut aku ya. Gimana ya? Kalau orang ngomong, I think if there is a person yang ngomong, I have it all figured out ketika di umur 20-an. Dan satu, mungkin ada, cuman maybe he's just super lucky and I think it's just 1% or 0 point something percent of people in this world yang di umur 20-an tuh udah tahu mau ngapain. Karena most of the time in our 20s we have no idea what we're doing. Karena dibilang di umur 20 tuh ketika lulus sekolah, kuliah adalah pertama kalinya kita mengeksplor dunia tanpa peraturan. Karena kalau dulu kan waktu sekolah ada rules nih. Harus masuk sekolah jam sekian, and then ada ujian, ada segala macam. And then after ujian dapat nilai, lulus, ya udah gitu. Kayak maksudnya udah ada structure-nya. Tapi once udah graduate, gak ada instruction lagi, gak ada bener-bener gak ada parameter lagi, semuanya ya udah we're exploring things and it's very confusing. Cemplungin bener-bener gitu ya. Dan pusing banget, gak ada yang menurut aku gak ada yang gak pusing sih. Jadi mungkin degree level pusingnya beda-beda, tapi pasti pusing karena ini pertama kali kita navigate the world without any instructions. Tapi maksudnya dengan hal seperti itu kayak lu pernah nggak ngerasain kayak saking banyaknya sebuah hal yang masuk ke otak lu, sebuah emosi yang masuk ke otak lu sampai lu tuh ngerasa kayak burn out banget gitu loh. Oh pernah lah. Gimana coba ceritain? Pernah banget. Mungkin kalau sharing sedikit karena based on my background juga ya. Background aku tuh I don't know if you guys can tell, tapi aku lumayan overachiever ya. Dan ambis, aku tuh ambis dari kecil aku ambis. Parah ya? Parah, emang dari kecil. You know me. Iya. I'm very ambis, kayak in a way yang I want everything to be nice. I want to have everything planned out. Semua tuh harus I'm very bossy with my own life. Jadi kayak semuanya tuh I have this mindset di mana I have to have everything figured out gitu. Dan itu semua works mulai dari pas zaman sekolah. Kenapa? Karena dulu kalau misalnya sekolah ya udah mau nilai bagus, aku pengen achieve sekian, aku tinggal belajar, and I achieve it gitu. Jelas gitu. Jelas, konkret gitu. Sedangkan sekarang di dunia kerja, life apparently doesn't work that way. Kayak kadang udah ngasih effort yang tinggi banget, gak menjamin hasilnya akan yang kita harapkan. Karena banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi achievement kita kan. Jadi dulu yang tadinya aku tuh academic achiever banget, terus achievement oriented banget. Sekarang tuh I'm unlearning all of that and try to be lebih gak melihat value aku tuh dari achievement aku. Dan itu lumayan PR sih. It's an ongoing struggle that I have. Karena for my whole life
I see my worth kinda through my achievement gitu. Dan kalau ditanya sering burnout, sering crisis, of course. Imagine me being an overachiever and someone who's so ambitious. Kalau misalnya the moment diem aja, itu udah stress. Paham gak sih? I think I talk to you kayak cerita sering banget gitu bahwa emang I'm the type I cannot sit down and just do nothing karena emang I always have things to do, makanya I'm always on the go karena it's the way buat keeps me sane gitu. Tapi I do realize that as I navigate my life this past 2 years, hidup tuh nggak bisa kayak gitu. Karena ada momen dimana emang we have to things are quiet, and quiet tuh nggak berarti kita fail. You know what I'm saying? Jadi kayak itu yang masih sampai sekarang I'm still learning too karena I'm so used to having like things that I will wanna achieve in the next future. I'm like that, you know. Tapi maksudnya, lu berapa lama sih di Aussie? Maksudnya 2 tahun gak sih? 3-4 years ya. Kayak apa sih yang maksudnya yang emosi yang ada nggak emosi yang baru lu dapetin di sana kayak ini kayaknya dulu gue nggak pernah ngalamin ini nih tapi kenapa gue waktu gue kuliah di Aussie tuh gue ngalamin sesuatu yang baru ini gitu loh, atau lu mungkin ngalamin bangetnya awal lu quarter life crisis gitu lu ngerasa gitu kayak pas lu di Aussie gitu. Kalau di Aussie sebenarnya karena masih kuliah dan tetap ya achievement oriented, tetap masih belum stres, masih yang kayak ya udah kuliah, it's fun because I get like essay something I can do and I can get scores on gitu, kayak dapat nilai senang aja. Jadi belum terlalu kena ya. Cuman mungkin di Aussie tuh lebih ke ini, menyadari bahwa semua orang tuh punya direction yang beda-beda, semua orang punya ambisi beda-beda dan ada temen aku ngomong gini ke aku, yang menurut aku menarik sih. Karena kadang kita ngobrol kan, oh what do you wanna do in the next 5 years, 10 years. Dari kecil tuh emang aku udah tahu aku mau ngapain, kayak very ambisi, ambis banget gitu, yang kayak oh I wanna do this, I wanna do gini, achievement sekian, gini. Sedangkan dia tuh ngomongnya simple, oh iya, pokoknya I just wanna be happy, intinya dia ngomong gitu. Terus dia ngomong gini, in life, pernah gak sih lo, dia nanya ke aku, pernah gak sih lo udah dapet nilai bagus tapi lu biasa aja? And I'm like, yeah, I'm like that. Kayak udah dapet nilai bagus, happy-nya paling 5 minutes and then that's it gitu. Terus dia ngomong kayak, yeah, that also applies in real life gitu. Kalau misalnya you're always looking for the next thing, ya lu mau sampai kapan kayak gitulah. Dan itu bikin jadi apa ya, sebuah membuka mata sih bahwa oh ternyata orang lain gak semuanya sama kayak aku loh, gak semuanya tuh achievement oriented, paham gak sih? Jadi kayak membuka, oh ternyata orang tuh beda-beda, terus punya definisi bahagia yang beda-beda dan cara mereka untuk approach kebahagiaan dan juga meaning hidup tuh beda-beda gitu. Wah, lu pernah gak sih kayak dikejar ekspektasi sama orang lain yang sampai bikin lu lupa sama diri lu sendiri gitu loh? Kalau orang lain enggak ya, karena I don't think gini, orang lain memberikan aku ekspektasi tuh ekspektasi yang menurut aku masih oke. Yang paling memberikan ekspektasi tinggi adalah diri aku sendiri. Karena I'm an overachiever. Jadi orang lain kadang mungkin kayak my parents ya, mereka yang kayak kenapa sih lu semua tuh dibikin susah gitu. My parents are like that, kayak kenapa dibikin susah? Kita nggak pernah ask you to be crazy and do all of that, tapi why do you do it? Jadi sebenarnya yang ngasih ekspektasi dan pressure paling tinggi tuh ya diri sendiri. For me ya, in my case, bukan orang lain gitu. Karena maksudnya kan kebanyakan dari kita yang di dunia entertain justru lumayan beratnya kan sama ekspektasi orang lain ya. Kayak kita kan manusia gitu kan. Kita tuh manusia, kita pengen punya kemauan kita sendiri. Kita pengen ngelakuin apa yang kita mau gitu. Tapi kadang kemakan sama ekspektasi orang gitu. Oh, kalau dari aspek itu ya ada sih. I feel like itu lebih ke dalam kita berkarya ya, Sam. Iya nggak sih? Benar. Kayak itu yang mungkin karena gini sih, bedanya kalau secara work dalam kayak in like entrepreneurship and then education and stuff like that kan itu more of me becoming an educator. Dan jadi sosok yang berbeda lah dibanding sosok public figure. Beda gitu. Kayak beda role aja. Nah, kalau di dalam hal yang educator and then entrepreneur itu ekspektasi diri sendiri karena kan kalau bukan public figure gitu. Kalau public figure tuh baru ekspektasi orang karena emang kita diliatin banyak orang, ya kan? Kalau dari public figure ada sih ekspektasi orang lain yang mungkin agak membuat kita tuh harus men-sacrifice diri kita sendiri in a way. Cuman me personally, I tried my best buat selalu ngomong ke audience bahwa I don't wanna change who I am
Kayak karena menurut aku paling gak enak ya kalau kita nggak autentik sama Iya diri sih. kita sendiri gitu. Jadi Bener I sih, always bener try to be myself dan I accept criticisms and also suggestions. Tapi kalau misalnya aku rasa suggestionnya udah mengubah jati diri aku ya, I don't think I can do that gitu. Iya sih. Kamu ada gak sih maksudnya momen yang kayak, ya kita kan berkarya dari kecil gitu kan. Maksudnya kita ada perubahan kemauan juga. Iya. Kita ada perubahan kayak, aku pengen, mungkin kalau dari musik aku pengen kayak gini dulu. Terus itu sekarang kayak gini. Berubah. Terus habis itu ganti lagi. Maksudnya kamu ada gak sih momen yang kayak kamu mikir, sebenarnya nih aku tuh maunya tuh apa sih? Maksudnya tuh gimana sih? Karena ada beberapa, maksudnya quarters juga mungkin yang ngerasa kayak, dulu gue pengen ambil ini, terus gue pengen ambil ini. Sebenarnya yang dibilang jati diri gue atau apa yang pengen gue kejar tuh apa sih, dan gimana caranya gue untuk menentukan oke, ini jalan hidup gue, ini yang akan gue ambil gitu. Jujur ya, kalau mau ngomong jujur, even sampai sekarang I'm also still figuring things out gitu. Karena orang banyak yang mungkin berasumsi, oh lu dari kecil udah punya karir, pasti lu tahu lu mau jadi apa, lu udah yakin gini-gini. No, no. Kayak sejujurnya kalau ini, which is why I'm doing so many things. Dan sebenarnya yang jadi problem adalah karena aku tuh ibaratnya banyak opsi, paham gak sih? Kayak I like multiple things. Kalau mungkin orang yang, makanya kadang bukan I get jealous sih, cuman kalau ngebandingin diri sama teman-teman kita, Sam, yang musisi banget gitu. Mereka very certain they wanna be a musician gitu. Dimana music is their life, mereka put all their hearts out into music. Sedangkan me, I like music, but it's just a dimension of my life gitu. Karena ada dimensi lain yang I also like. Jadi banyak banget dimensi-dimensi yang bisa dieksplor sebenarnya. So it's quite a paradox of choice type of situation, dimana bingung nih mau pilihnya yang mana gitu sebenarnya. So even kalau ditanya sampai sekarang, are you still figuring things out? Yes, I'm still confused and I'm still figuring things out if I'm being honest gitu. Tapi kalau maksudnya mungkin ada orang yang mikirin kayak, ini salah satunya gue gitu. Gue mungkin sempat mikirin kayak, kalau orang ngambil neuroscience atau psikologi, mungkin mereka nggak akan sepusing itu nggak sih mikirin masalah hidup atau masalah mental dia gitu. Menurut kamu gimana? Ini soalnya aku, karena kan yang aku pikirin tuh kayak, ya mereka tahu apa yang mereka alamin mungkin gitu. Sebenarnya kayak aku ngomong tadi, kayak aku tahu teorinya. Tapi bukan berarti aku bener-bener gak ngalamin gitu. Tapi bagusnya adalah, jadi lebih aware aja. Kayak, kayaknya kayak karena ini deh, gini. Oke deh, I think I will try to apply this principle supaya lebih bisa handle myself gitu. So I guess it helps sama self-regulation aku. Cuman gak membuat aku jadi bener-bener jadi orang yang tahu banget harus ngapain, nggak juga sih gitu. Tapi it helps I guess. Membantu ya. Membantu. Cuman jeleknya adalah jadi suka mendiagnosa diri sendiri ya. Which is gak boleh sebenarnya. Jadi kadang misalnya kayak gini, wah kayaknya ini ciri-ciri burnout nih atau apa. Sebenarnya kan gak boleh kan gitu. Cuman I mean if you know the theories, you can't help it but diagnose yourself. Cuma ya gitu sih mungkin. Hai Quarters, sebelum kita lanjutin podcast ini, aku pengen kasih tahu bahwa mungkin kalian yang lagi dalam usia 20-an, yang lagi ngerasa overthinking, atau perlu arah di kehidupan, atau perlu arah juga di percintaan kalian, aku pengen kasih tahu bahwa teman seperempat hadir buat kalian yang lagi ngalamin quarter life crisis. Kami juga hadir di sosial media @temanseperempat. Kami ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan X. Kami juga memiliki buku jurnal khusus yang bisa kalian beli di QR di bawah sini. Tapi maksudnya aku pengen nanya nih, kayak kan banyak orang bilang kayak ketika lu ahli dalam sesuatu, ketika lu dapetin problem di bidang lu, lu harus tetap cari orang. Benar. Itu bener ya? Benar. Jadi meskipun lu udah ahli dalam sebuah hal gitu, khususnya kayak lu kan belajar psikologi gini-gini, ketika something happens lu tetap harus ke psikolog gitu. Iya, itu salah satu kode etik dan rules pertama dari psikologi sebenarnya. Gak boleh self-diagnose. Gitu. Kenapa? Karena gini sih, make sense banget. Kalau ada masalah, kita tuh kan lihatnya dari POV kita nih sendiri. Sedangkan kalau psikolog itu harusnya bekerja dari POV orang ketiga gitu. Jadi dari lihatnya itu dari kacamata yang lebih jauh gitu, dari POV bird's eye view gitu sebutannya. Jadi nanti dari jauh. Ketika kita ada masalahnya itu masalah personal sama kita kan is very close to us kan. Kita nggak bisa lihat dari multiple perspectives. Jadi biasa kalau ngasih solusi pun bukan solusi yang rational gitu. Iya. You know what I'm saying? Even though
aku misalnya bisa nih memposisikan diri jadi orang lain dan lihat dari POV orang ketiga, gak menjamin itu benar-benar tanpa bias loh gitu. Jadi benar banget kalau misalnya ada problem, psikologis tuh nggak boleh diagnose diri sendiri, tapi dia harus cari expert lain gitu. Yang bukan temennya nggak sih kalau nggak salah? Sebisa mungkin bukan teman, karena ya salah satu kode etik juga sih gitu. Iya. Tapi kalau misalkan nih, ini kita ngomongin tentang bukan tentang psikologis ya, misalkan kayak ada teman-teman quarters mungkin yang lagi di umur 23, 24, 25. Iya. Dia nih sebenarnya ahli dalam suatu hal gitu, misalkan kayak oke, gue jago matematika gitu. Tapi dia nggak bisa dapat pekerjaan di bidang matematika gitu. Dan dia masih mau kekeh kayak oke, gue jago di sini. Gue nggak mau nurunin ego gue. Intinya gue mau matematika gitu. Menurut lu itu adalah sebuah hal yang oke, go ahead, atau kayak gimana gitu Cal ngelihatnya? Ini personal opinion sih, personally ya. Mungkin dari lu kali. Dari Gimana? gue pribadi ya. Gini sih, punya idealisme dan ego itu fair. Tapi di hidup, kalau kita semuanya mementingkan ego dan juga idealisme, I don't think we can survive. Karena salah satu quality yang paling penting dalam survival dan juga dalam berkarir itu adaptability. Kalau kita orang yang nggak bisa adapt, kita nggak mau belajar, orangnya fix banget nih, punya fix mindset nih, kita nggak bisa bertumbuh lagi gitu. Banyak banget orang lain di luar sana yang punya growth mindset, and they will beat you, ngerti nggak sih? Kayak jadi makanya salah satu value penting dalam bekerja, dalam berkarya tuh emang adaptability juga, karena emang nggak bisa dipungkirin kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita nggak bisa ngeliat industrinya itu seperti apa. Dan juga yang dicari tuh kualitinya seperti apa, dan gak mau improve, upgrade diri, ya banyak banget orang lain di luar sana who's also upgrading, yang even doing more than you. Jadi makanya in my opinion, kalau misalnya dengan case seperti itu, I'd always say, if this is my friend, aku selalu bilang, ambil dulu aja opportunity yang ada. You can keep that ambition firing up inside you, tapi jangan karena ambisi sendiri jadinya nge-miss semua opportunities yang ada di depan mata. Karena you will never know. Karena kadang juga kita nggak pernah tahu kita suka kalau kita nggak coba. So try first. If you don't like it, ya udah, it's okay, it's fair. Tapi at least you tried first. Nggak yang langsung rejecting every opportunities yang nggak align sama your wants. Gitu. Tapi Kak, gue nggak punya akses ke pekerjaan yang gue mau, atau gue nggak punya akses even buat kuliah gitu. Gue nggak punya akses untuk koneksi banyak orang gitu. Gue nggak punya akses ke banyak hal. Apa yang harus gue lakuin gitu loh. Gue aja mau adapt aja susah gitu loh. Gue harus tetap stick to satu gitu loh. Apalagi bokap nyokap gue nyuruh gue untuk oke, gue ini, tapi gue sebenarnya mau adapt gitu loh. Gue harus gimana Kak? Ini kalau balik lagi tadi kalau kuliah ya. Kalau kuliah, guys, zaman sekarang informasi udah available on the internet. Semuanya udah bisa belajar. Jadi kalau bilang limitnya adalah tapi sekolah gini sih bisa nyari kalau niat ya sebenarnya. Dan banyak banget informasi yang positif yang di-share freely on the media gitu. Ini agak promo dikit cuma kan I made a platform kan, education platform namanya Neuron Edu. Di situ aku sharing soal psikologi, neuroscience gitu, yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam lebih punya mindset yang lebih positif dan juga lain macam sebagainya. It's really it is available for free, dan aku percaya di luar sana pun banyak banget platform-platform lain yang provide you with education that you need, maybe about finance, about investing, about banyak lagi yang lain-lain, itu secara gratis. So you can learn from banyak banget medianya gitu. Nice. Kalau connections, I do believe that connections matter ya, karena dan emang gak semudah itu untuk get connected with people, karena emang kadang challenging juga ya, especially kalau orang yang personality-nya emang gak terlalu suka connecting. Kalau aku bisa kasih tips sebenarnya satu, kalau emang gak bisa connect, gak bisa connecting, try to be the person yang orang-orang cari untuk get connected with. Paham gak? Jadi misalnya gini, dulu emang aku orangnya ini dikit personal. I'm not good with starting to make connections tuh nggak gampang for me, karena aku orangnya satu, kalau nggak deket emang I don't talk as much dan agak pemalu. Baru harus deket dulu gitu, dan harus dikenalin. So it's not easy, right? Jadi yang aku lakuin adalah gimana aku personal branding dan berusaha mengupgrade diri sebisa aku, karena aku tahu itu yang aku bisa ya. Upgrade diri sebisa aku sampai orang look to me
and then get connected with me. So they reached out to me. Nice, yeah. Itu one of the ways I can do it. Tapi kalau kalian emang punya gift untuk connecting sama orang lain, go ahead. Karena aku rasa itu juga salah satu cara yang it's a stepping stone gitu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau emang skill kamu di sosialisasi dan juga get connected with people, ya go ahead. Dan jangan ini yang mungkin aku masih belajar juga. Making connections itu bukan suatu hal yang memalukan kok. Gak apa-apa gitu. Try to introduce yourself and then kenalan gitu. Even though I know it's super hard for me. I don't think I'm not the type of person like that. Cuman percaya kalau misalnya I was in that situation yang dimana dipaksa mau nggak mau harus berusaha untuk membuat koneksi dan kenalan. And ternyata emang works gitu. Ketika emang kita trying to brace ourselves dan memberanikan diri untuk kenalan. Emang connections matter sih, nggak bisa dipungkirin. Tapi ngomongin tentang kayak bagaimana lu ada momen-momen yang kayak lu mulai merubah diri lu kayak untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Karena salah satu motonya teman seperempat itu adalah bersama menata ulang arah. Gitu. Gimana kita pengen ngebantu teman-teman yang belum ngalamin quarter life crisis atau yang sedang mengalami itu tuh menata ulang, mempersiapkan diri mereka dan mempersenjatai mereka lah untuk quarter life crisis. Di momen yang lu kayak lu menata ulang lagi kayak kayaknya gue harus kayak gini nih gitu. Kalau menata ulang jujur ya, nggak ada satu momen, yang ada banyak sekali momen. Karena yang aku bilang tadi, even until now juga aku masih figuring things out ya. Jadi nggak yang aku udah have it all figured out. So I'm not in a position dimana aku bisa bilang instructionnya seperti ini ya, rulesnya seperti ini to rearrange your life. Karena semua orang beda-beda, and for me myself, I'm still rearranging my life too. Cuman mungkin salah satu tipsnya adalah get to know yourself more. Itu sih, kayak apa yang kita suka, apa yang bikin kita nyaman, apa yang mau kita kejar. Sering schedule at least some time to get to know yourself more by journaling or by asking questions to yourself, supaya kita bisa lebih kenal sama diri sendiri dan jadi lebih bisa bikin framework yang sesuai sama life path yang mau kita tuju gitu. Karena by the way sebenarnya I'm a very ini background dikit, aku tuh suka structure and I like making like bullet points and plans. I like to plan things gitu. Jadi salah satu cara untuk membuat aku tetap waras adalah ya dengan membuat rencana yang sesuai dengan life trajectory yang mau aku raih gitu. Kalau mungkin teman-teman di sini ngerasa aduh pusing banget, ini harus ngapain ya, try to write things down and ask questions to yourself. Setelah you wrote things down biasanya udah kelihatan, oh kurang lebih apa yang perlu dilakuin next ya. Karena believe it or not, the person who knows yourself the most is yourself. Gak ada yang lebih kenal sama diri kita selain diri kita sendiri. Jadi penting untuk kita get in touch with ourselves. Itu tuh masuknya journaling bukan sih? Journaling ya. Maksudnya kita nih teman seperempat nih kita punya buku jurnal khusus dari teman seperempat. Kalian bisa beli di QR di bawah sini. Dan mungkin Quarters banyak yang nanya kayak, Kak, gue tuh pengen mulai journaling tapi maksudnya apa sih journaling tuh apa gitu loh? Gue harus ngapain gitu sih? Sebenarnya nggak ada formulanya ya, karena ini bukan esai yang dikumpulkan guys, jadi tidak ada strukturnya. Cuman mungkin kalau aku pribadi journaling tuh aku sering bikin prompts ke diri sendiri. Misalnya gini, salah satu pertanyaan yang sering aku tanyakan ke diri aku sendiri adalah dari sekian banyak pilar yang aku ada nih, mulai dari bikin musik, terus ke punya bisnis segala macam, aku tanya mana yang bikin aku ngerasa paling happy, itu satu. Mana yang, dan happy aja kadang gak cukup ya. Mana yang paling, we gotta be realistic. Mana yang paling profitable, and harus realistic juga lihat, does money contribute to my happiness or not? How much money yang aku butuhkan untuk membuat aku merasa secure dengan hidup aku, itu satu. And then banyak juga sih kayak pertanyaan-pertanyaan random ya, kayak misalnya how do you want to be remembered in life? Kalau misalnya, ini aku baca satu buku gitu, dia ngomong gini, kalau pengen tahu arah hidup kita kemana, coba bayangin ini your funeral, and then somebody itu bikin speech about you. Apa kamu pengen orang itu bikin speech tentang kamu tuh apa sih? Euloginya apa? Tentang pengen kamu tuh dibilang sebagai orang yang dermawan kah, orang yang
pekerja keras kah atau apa gitu. Apa value yang ingin ditinggalkan. Dari situ kita bisa tahu, oh misalnya for me misalnya I'd like to be known as someone yang diingat sebagai seseorang yang memberikan impact positif ke orang lain dengan through education, through educating people. Ya udah, berarti that's the value and the calling that I have. Jadinya from that bisa muncul lagi tarik ke belakang mau ngapain aja gitu. So I think agak-agak menghayal dikit tuh membantu sekali sih dalam menentukan arah kehidupan selanjutnya gitu. Itu cara yang nice banget. Quarters boleh ikutin kali nanti mau diinget tuh. Meskipun agak gelap ya, agak dark ya. Ini Iya, membayangkan when you're dead. Tapi Orang mau ngomong kayaknya apa? ngebantu banget sih kayaknya pas gue ngeliat-liat. Iya. Dan jadi tuh ada beberapa pertanyaan dari Quarters Oke. buat seorang Agatha Chelsea. Waduh, oke. Siap gak menjawabnya? Bakal Siap. ada 5 pertanyaan. Oke. Apa sih tanda-tandanya kalau udah mulai quarter life crisis, Kak? Nggak mau self-claim, tapi kok rasanya aku udah mulai ngerasain ya. Iya. Cocok gak? Ya. Di ini ya. Quarter life crisis kalau menurut aku tuh lebih ke satu term aja sih. Terminologi aja supaya gampang mendeskripsikan apa yang kita rasain gitu. Ya. Kebingungannya, terus naik turunnya, segala macam eksplorasinya itu sebenarnya cuma satu umbrella term gitu. Cuman mungkin kalau dari aku quarter life crisis tuh nggak berarti harus start di umur 20-an gitu. Yeah, Kadang it can start earlier, kadang bisa nanti gitu, tergantung sama hidup orang-orang kan beda-beda fasenya ya. Proses hidupnya beda-beda. Cuman menurut aku it's not something that we should be ashamed of karena I do believe that everyone will go through that phase. Dan mungkin bisa ngomong kita lagi krisis ketika yaitu kita udah mulai mempertanyakan questioning our life existence, our purpose, terus udah mulai merasa bingung kayak wah ini mau dibawa kemana ya arah hidup kita, mulai contemplating era itu menurut aku bisa dibilang quarter life crisis gitu, and it's not something that we should be ashamed of. Karena menurut aku kayak orang-orang dulu pun kan belum ada mungkin Belum ya. ada, cuma Belum pasti ada ngerasainnya yang sama gitu. Iya, Karena ya itu yang aku bilang tadi umur 20-an baru lulus kuliah segala macam tuh fase-fase paling wah ternyata dunia seperti ini ya gitu. Trying to Inikah make dunia? sense of the world Iya, gitu. iya. Iya. Kak Chelsea, buset. Dulu pas kecil, aku tuh pengen cepet-cepet gede, Kak. Tapi sekarang udah besar, pengen kecil lagi. Kenapa bisa gitu ya? Normal banget sih sebenarnya. Normal. Karena kan waktu kita kecil kita melihat mungkin pas dewasa tuh ada a sense of freedom yang kita nggak dapat pas kita kecil. Oke. Iya nggak sih? Iya, Kayak iya, iya. mulai dari enak ya kalau dulu kan kita ngerasa sekolah nggak enak banget schedule-nya, Iya, iya. udah fix kita harus belajarnya pelajaran yang kita nggak suka Iya, iya, segala iya, iya. macam gitu. Nah tapi kita tuh nggak ingat waktu kita kecil kita nggak sadar bahwa being an adult comes with responsibilities. Responsibilities-nya yang lebih besar gitu, lebih serius. Makanya ketika dewasa kita jadi pengen kayak anak kecil lagi. Kenapa? Karena waktu kita kecil responsibilities-nya nggak sebesar ketika kita dewasa. So it totally makes sense Iya. gitu. Makanya kalau orang-orang selalu ngomong ke aku sih, enjoy every moment that we have. Ini pun sesuatu yang aku rasa I'm quite struggling to do karena aku orangnya very ngelihat ke masa depan ya, very Iya, iya. visionary, like oh I wanna do this in the next year, semuanya di planning gitu. Sampai kadang tuh jadi lupa bahwa sekarang ini I need to live in the moment, and now sih. I'm still 23 gitu. Kalau Iya, dipikir-pikir lagi, gak yang kayak I'm 73, gak gitu kan. Kayak I still have plenty of time to learn and also Iya. to explore the world gitu. Jadi makanya itu juga jadi PR sih buat aku dan mungkin buat teman-teman quarters di sini to also indulge in the moment karena momen tuh gak akan balik lagi. Ada satu quotes yang gue seneng banget kayak jangan sedih karena lu hidup cuma sekali, tapi senang karena lu hidup setiap hari. Benar. Iya nggak sih? So Bagus ya? nice. Bagus Iya, kan? benar. Kak Chelsea, kenapa tiada hari tanpa overthinking ya? Apakah itu bagian dari momen aku memasuki quarter life crisis, Iya. Kak? Buset. Kenapa nggak ada momen yang nggak overthinking? Kalau overthinking ya, sebenarnya reasonnya ada banyak. Cuman menurut aku overthinking itu masalah dasarnya, kenapa penyebab dasarnya adalah karena kadang bisa cognitive overload, kita kebanyakan yang dipikirin, banyak yang happening all at once, dan kita yang tadinya biasanya tuh punya structure, tiba-tiba nggak ada, abstrak banget hidup ini, jadinya overthinking, itu bisa. Atau mungkin juga karena sebenarnya emang karena secara defaultnya manusia itu kita dibikin overthinking sengaja. Kenapa? Karena
balik lagi evolutionary perspective, kita kan berusaha untuk tetap survive ya. Bayangin kalau kita nggak overthinking, let's say nih, berarti kan nggak mikir konsekuensi ya. Misalnya, oh ya udah sekarang ini aku mau loncat dari mau misalnya loncat dari gedung atau apa gitu. Bayangin kalau kita nggak ada overthinking, kita loncat-loncat aja kan. Mungkin nggak mati ya udah. Iya kan? Iya, Kayak iya. you get what I'm saying? Overthinking itu salah satu survival mechanism kita supaya kita stay alive dan kita tetap aman gitu. Jadi it's very normal. Cuman mungkin yang negatif itu ketika overthinking jadi mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi membuat kita nggak bisa kerja, nggak bisa fokus ke hal yang lain. Itu baru udah negatif. Nah kalau udah kayak gitu, my tips would be to write things down lagi sih. Karena most of the time overthinking itu karena udah terlalu ruwet gitu. Jadi berarti benang tuh terlalu kusut. Jadi caranya gimana supaya nggak kusut banget? We try to untangle it one by one, pelan-pelan, nggak apa-apa. Dan dengan kita untangle it, everything will make more sense. Jadi lebih jelas. Oh, ini benang tuh ada warna apa aja? Pelan-pelan gitu Iya, ya. ada berapa banyak? Nah itu baru jadi lebih bisa konkret. Kurang lebih harus ngapain gitu. Reflect, relate, reconnect. Iya, Mantap. benar. Itu tuh salah satu moto dari teman Tagline-nya, seperempat oke, juga. nice. Bener, aku setuju banget sih. Reflect, relate. Relate and reconnect. Yes. Bener banget. Nice banget ya. Benar. Kak Chelsea, enggak. aku pengen tanya dulu kayak berarti tuh nggak apa-apa ya, maksudnya ngalamin Nggak overthinking apa-apa. gitu. Wajar. Tapi gimana caranya kita reaksi kita terhadap overthinking itu kita ngapain gitu? Ya nggak sih? Iya, benar. Dan satu harus menyadari overthinking itu normal. Semua orang juga overthinking. Ya. Kalau kita mikir, kenapa ya I'm so confused with my life? Everybody's confused too. You're not the only one gitu. And I feel like the integral part of handling all that problems adalah dengan menyadari we're not alone in this journey. Semua orang juga mengalami hal yang sama. And it's okay, it's a part of life gitu. Dan justru itu yang bikin hidup tuh seru. Karena bayangin kalau kita nggak ada overthinking, nggak ada struggle-nya, life would be so boring and so flat. Jadi makanya setuju banget tadi, maksudnya menyadari bahwa overthinking itu suatu hal yang normal dan juga try to address it in a way yang emang healthy, dan karena percaya bahwa when we can address it in the right way, semua hal pusing itu pasti ada jawabannya kok gitu, ada solusinya. Nice. Ini pertanyaan paling penting di semua ini nih, abis ini ya. Kak Chelsea, sebenarnya apakah orang-orang yang punya privilege bakalan tetap kena quarter life crisis? Wow. Privilege itu dalam hal apa ya, Sam ya? Karena privilege itu it's a very wide term in my opinion. Let's say keluarga misalkan. Keluarganya sangat bisa dibilang sangat cukup Oke. untuk lu nggak perlu ngapa-ngapain aja, lu ada gua, lu ada keluarga lu yang kayak ada ini gitu. Mereka tetap ngalamin gitu. Ini mungkin aku lebih bisa ngomongnya dari experience kali ya, dan juga dari cerita orang-orang ya, dari teman-teman aku. Gini sih, menurut aku krisis dan kebingungan itu semua orang ngalamin. Mau dari backgroundnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, background keluarga seperti apa, itu semua pasti ngalamin. Cuman levelnya sama jenisnya beda-beda. Oh iya. Jadi gini, aku punya temen mungkin yang background wise dia very well off, terus education wise juga very supported segala macam. Dia juga bisa dibilang punya hidupnya tuh all planned out, udah jelas mau ngapain. Tapi dia juga ngalamin crisis di mana dia ngerasa the pressure from the family is so big, atau mungkin ngerasa lagi kenapa ya I don't have a choice, I have to just continue what my parents have already been doing, misalnya kayak gitu. Jadi struggle-nya beda. Sama mungkin kita yang lagi, aduh gue harus ngapain ya, paham gak sih? Jadi semua tuh menurut aku punya kebingungan masing-masing, cuman porsinya beda-beda, dan jenis kebingungannya beda-beda. Jadi jangan ngebandingin. Jangan ngebandingin sama gini sih, privilege itu emang membantu, tapi percaya deh bahwa semua orang tuh punya privilege-nya masing-masing. Iyalah, bener. Jadi kayak misalnya apa ya, ini aku speaking mungkin from my experience ya. I've always seen myself itu as a jack of all trades. Maksudnya apa? Aku selalu ngelihat aku jadi orang yang skillnya banyak, tapi semuanya tuh nilainya 70. Paham gak? Jadi bukan yang kayak, udah jelas nih, karena kita punya banyak teman musisi yang dia tuh musisi banget, ya udah dia nyanyi nilainya 90, mau dia effort gak effort 90 gitu. Tapi dia emang misalnya nyanyi 1 gitu.
Sedangkan aku tuh ngerasa aku bisa banyak nih. Misalnya nyanyi bisa, acting bisa lah ya. Public speaking oke bisa. Terus hitung-hitungan bisa, semua bisa nih. Tapi semua nilainya 70. So aku ngerasa it's a crisis for me. You get what I'm saying? Iya. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya on the flip side, kalau misalnya itu kan lihatnya dari POV negatif ya. Aduh, gue semuanya B aja gitu. Tapi kalau di sisi lain sebenarnya harus bersyukur juga. Karena aku banyak kan field yang aku bisa banyak. I have so many options on things that I wanna do. Dan sekarang ini as becoming a generalist, which is me, itu banyak advantage-nya. Kenapa? Karena banyak kerjaan yang require banyak skill set. Oke. And I can apply that. Contoh simpelnya, me as a public figure, I would say I can survive in this industry for years. Itu karena I have different skills. Aku nggak cuma nyanyi, aku hosting juga, aku acting juga, aku punya background neuroscience juga. Itu semua yang combine into me being able to survive in this industry. Jadi sebenarnya semua orang itu punya kelebihannya, privilege-nya masing-masing. Dan mungkin teman yang our friend yang nanya 90 itu juga punya privilege-nya, dia very sure dia mau ngelakuin apa gitu. Jadi semua orang punya privilege masing-masing, punya background yang beda-beda, dan itu sebenarnya the matter of how we see our privileges aja sih. Mau lihatnya dari positive lens atau negative lens. I think that would really determine gimana cara kita mengaddress what we have and what we don't have gitu. Ini banyak banget yang harus gue terima hari ini, Cel. Karena Berat ya tapi kayak. tapi ini benar-benar menarik banget karena gue juga baru tahu banyak hal dari lo, dan gue yakin Quarters juga pasti banyak tahu hal juga yang baru. Tapi would you say you're a generalist, like jack of all trades tadi kayak aku, atau lebih yang satu Lumayan lagi. yakin? Kayaknya gue juga lumayan yang kayak, karena gue tipe orang yang gue tuh suka nge-explore banyak hal. Gue suka explore banyak hal. Gue gak tau, cuman kayak di culture kita, kayak dulu tuh pasti waktu SD atau apa, kita banyak ngeles. Benar. Even waktu gue SD kelas 6, gue tuh ngeles web design. Ngeles web Seriously, design. so cute. Iya, makanya. Jadi gue ngeles web design juga. Musik, gue les 3 biji atau 4 biji. Iya. Taekwondo, Iya, karate. semua kan. Tapi gue ngerasa kayak, kok gue belum ada satu yang kayak pol gitu loh. Iya. Iya kan? Itu yang aku rasain kayak gitu sih. Tapi gue juga bersyukur ketika orang-orang bilang kayak, keren deh, maksudnya lu bisa ngelakuin banyak hal gitu loh. Iya. Jadi plus minus sih ya. It's a plus and minus. Jadi kalau teman-teman di sini yang mungkin kayak kita generalist, don't be sad karena plusnya Don't be. kita punya banyak skill yang bisa kita explore. Tapi kalau buat teman-teman yang udah spesifik juga don't be sad karena kalian udah sure kalian harus ngapain. Jadi semuanya ada pro and kontra gitu ya, plus minus lah ya. Kak Chelsea. Umur 20-an tuh harusnya udah nemu arah hidup belum sih, Kak? Soalnya aku masih muter-muter aja nih. 20-an. 20-an. Enggak juga ya. Ini controversial sih sebenarnya karena I feel like people will have different opinions ya. Cuma menurut aku as long as we're ini ada orang yang pernah ngomong ke aku sih, someone older than me ya. How old are you? I'm 23. Oh, kamu masih muda banget. You still have so many years ahead of you to fail and to try again. Intinya dia ngomong gitu. Tapi it's different kalau misalnya kita udah di 30 ke atas. Karena katanya you have more responsibilities dan juga udah lebih sure nih hidup, lebih firm arah hidupnya mau kemana. Jadi makanya di umur 20 itu try to explore as many things as possible and then maybe by the time kita udah mid-20s, udah lebih yakin, udah explore banyak nih, lebih yakin, okay, we decide on this pathway. Oke. Jalan terus. Yeah. And then by the time you're 30 or maybe 35, kita udah lebih sure hidup kita mau kemana. Dan juga yang itu kita udah, ibaratnya udah ngabisin penasaran di umur 20-an. Supaya nanti pas 30-an ke atas, jadi lebih yakin bahwa pilihan yang kita ambil tuh gak akan nyesel lah. Gak akan ada what ifs gitu. Yeah. Jadi kalau ditanya 20 emang harus udah have everything figured out? I don't think so sih. Karena emang this is a decade of exploration, I think. And the time for us to fail and to learn. Gitu. Ya telat, Kak, aku udah umur 33. Gitu gimana? Pertanyaan ini ya. Iya, Kak, Jadi gitu. gak ada umur yang fix sih sebenarnya ya. Karena semua orang punya fase hidupnya beda-beda. Cuman itu kalau salah satu, kalau mau angka yang quantifiable banget nih, matrix yang quantifiable banget, I feel like 30 is a good number for us to
stop playing around and start being serious gitu. Gue hari ini belajar banyak banget, Cel. I learned much from you too. Ini kita kalau ngobrol, fun fact guys, selalu kayak gini. Iya sih, benar. Ya, dan lucunya di geng pertemanan kita ini emang apa ya, semuanya sangat analitis dan semua memberikan perspektif yang berbeda-beda dari POV yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda. Dan kayaknya I'm the one yang emang paling apa ya, I would say I'm very scientific, very close with data, data driven banget, Iya. dan very apa ya, sistematis kali ya. I think I'm very systematic. Yes, Lumayan. sedangkan Sam is very philosophical and very apa ya, beda lah, kita beda tipe. Cuman we complete each other. Bro, nice. Satu yang gue belajar banget Iya. dari hari ini kayak yang tadi siang lu bilang bahwa semua orang tuh punya privilege-nya sendiri. Kayak jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ngerasa minder sama diri kalian sendiri. Benar. Plus di umur 20-an, kalian masih di umur 20-an, rasain aja semuanya dulu gitu loh. Benar. Cobain aja semuanya dulu. Gak apa-apa sakit, gak apa-apa jatuh. Iya gak sih? Iya benar. Kayak yang penting lu ngerasain semuanya. Betul. Tepuk tangan dulu buat Kak Chelsea. Nice. Thank you banget, Cel. Thank you udah so datang much ke for having me. teman seperempat ini. Terima kasih. Dan gue boleh nggak ngajak lu untuk ngomong ke quarters kayak Boleh dong. teman seperempat bersama menata ulang arah. Boleh nggak? Oke, boleh Bareng dong, nggak? boleh Tapi dong. kita latihan dulu biar kita Oke. kelihatan kompak. Oke. 3 Gue yang ngomong teman Oke. seperempat, terus bersama menata ulang arah. Gitu ya. Oke. Siap ya? Siap. Teman-teman, sampai ketemu lagi di teman seperempat bersama menata ulang arah. Sekali lagi ya. Speednya nggak sesuai ya temponya Iya, ya. kita Oke. harus. Usah. Iya, musik dong, nyanyi dong. Oke. Teman-teman, sampai ketemu lagi di teman seperempat Bersama menata ulang arah. Sampai ketemu. Thank you, Agatha. Thank you. Agatha.